Halo guys, balik lagi bersama gua Brian Sagara di channel kesayangan keluarga saya dan keluarga kalian di Sagara Channel. Teman-teman, di saat pandemi kali ini mungkin kita sangat terhambat ya untuk ketemu teman-teman. Jadi pada hari ini saya bikin konten yang cukup unik ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Nah, topik kita hari ini teman-teman itu tentang pengalaman kita di saat kita belajar kedokteran ya. Artinya sampai kita sekarang lulus dokter itu tentunya ada pengalaman suka dan duka. Tapi sebelumnya biar teman-teman pada kenal, saya akan testing dulu nih kepada dokter-dokter kita yang dokter yang ganteng sama dokter yang cantik. Saya juga ganteng ya, tapi mungkin lebih ganteng dokter Rian ya. Ya, dokter Rian, apa kabar? Yuk, baik. Baik ya. Sekarang kesibukan apa nih, dokter Rian? Sibuk sekarang saya lagi di puskesmas di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat ya. Tepatnya di kota apa tuh puskesmasnya tuh? Saya di kota Cirebon sekarang. Oh, Cirebon. Oke. Nah, terus sekarang dokter Kristina. Halo, Nah, kesibukannya apa nih, dokter Kristina nih? kesibukannya sama sih sebagai dokter infeksi puskesmas. Puskesmas mana tuh? Puskesmasnya di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Oh, berarti dia paling jauh ya, Yan? Dia paling jauh, kita di Jawa Barat ya. Nah, jadi teman-teman mungkin bagi kalian yang mau masuk kedokteran ya, ataupun misalnya kalian masih berpikir kira-kira mau kuliah di mana nih, apakah mau ngambil kedokteran atau enggak. Nah, kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang apa persiapan kalian, ataupun ketika kalian nanti sudah masuk di kedokteran apa saja yang harus dipersiapkan, apakah banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa sharing lah sama-sama ya, dokter Rian sama dokter Kristina. Uniknya teman-teman, mungkin yang mau aku tambahin, kita ini masing-masing beda angkatan ya. Jadi paling tua saya ya 2012, terus Kristina itu angkatan 2013, dan yang paling muda, yang paling ganteng itu 2014, dokter Rian ya. Nah, pertama-tama kita mungkin sharing dulu kali ya, dari kira-kira biaya nih yang misalnya kita dari awal itu sampai akhir nih ya. Kan orang-orang tuh kalau awal-awal tuh kan kalau kuliah tuh kadang ada yang ngelihat dari biayanya dulu nih, kira-kira mahal gak sampai beres di kedokteran tuh, kira-kira menghabiskan berapa banyak sih kurang lebih gitu ya. Kalau kalian sendiri itu menurut kalian dengan biaya yang sudah kalian keluarkan di saat masuk kedokteran sampai beres ya jadi dokter, itu tergolong banyak atau sebenarnya worth it lah gitu kasarnya untuk kita menjadi seorang dokter? Gimana tuh? Kalau dokter Rian gimana? Kalau dari saya sendiri kan, saya masuk di angkatan 2014. 14 ya. Itu awal masuk pun dikatakan nggak murah lah. Tuh. Daerah Jawa Barat tergolongnya mahal. Ini dengan pengalaman dan dapatkan itu menurut saya sih worth it ya. Worth it ya. Walaupun maksudnya mungkin kalau banyak orang bilang mahal itu, tapi masih worth it ya, kurang lebih ya. Karena basicnya di kuliah itu sendiri bukan seperti kuliah, jadi kayak lebih ke kita yang mau si jemput ilmunya gitu. Jadi menurut saya sih itu sih mungkin worth it. Worth it ya untuk ilmunya. Nah, kalau dokter Kristina gimana tuh? Kalau menurut saya juga kalau misalnya cuma lihat uangnya, kan biasanya orang mengatakan biayanya berapa kayak gitu. Memang sih kelihatannya mahal kayak gitu. Tapi kalau misalnya betul-betul kita yang mengalami langsung gitu kan, dari zamannya kuliah, belajar, terus juga praktek juga, terus kemudian di zamannya koas beneran ke pasien, itu betul-betul terasa sih, apalagi waktu udah sampai lulus, benar-benar kayak waktu orang tanya lagi biayanya berapa gitu, waktu kita sebutkan dengan harga yang kayak gitu, walaupun dikira mahal, tapi karena kitanya sendiri yang mengalami, itu sebanding sih kayak. Sebanding ya. Oke.
Nah, cuman sebenarnya yang bikin pertanyaan orang itu, apalagi orang tua ya. Kalau mungkin orang tuanya dokter, kebetulan saya juga orang tua dokter. Nah, itu kan kuliah zaman dulu itu kan 7 tahun ya. Jadi kuliah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, itu dulu itu kuliah itu untuk sampai SKT itu 5 tahun. Dan untuk koas itu 2 tahun. Nah, jadi total itu kurang lebih sekitar 7 tahun sampai beres dokter. Itu belum termasuk sama dia harus PTT ya kalau dulu istilahnya ya. Betul nggak? PTT ya, bukan ISIP ya, PTT. Nah, itu waktu dulu orang tua saya masih mengalami itu PTT. Jadi maksudnya begini, kalau menurut kalian sendiri, ini kan sekarang ini di posisi periode kita, berarti dari saya 2012 dan tahun-tahun berikutnya itu mungkin dari 2009 juga udah 5 tahun sekarang kan diperpendek. Jadi 3,5 tahun di SKET dan 1,5 tahun di koas. Ada juga beberapa universitas ataupun yang metode dulu tuh koasnya 2 tahun, jadi kurang lebih 5,5 tahun lah. Nah, itu buat kalian ada ngaruhnya gak? Nah, itu pertanyaannya, buat kalian ada ngaruhnya gak kita belajar 5,5 tahun ini sama orang-orang yang belajar dulu 7 tahun? Menurut kalian dari segi pengalaman kah atau dari ilmu kurang lebih ada gak efeknya ke apa lebih menguntungkan gitu ya? Gimana tuh Dokter Christina deh, gimana? Kalau menguntungkannya kayaknya lebih cepat ya kayak gitu. Cuman kalau saya sendiri ngerasainnya waktu udah langsung ke pasien sendiri, sebenarnya ngaruh banget. Kenapa? Karena betulan kerasa gitu, kayak diburu-buru jadinya. Oh, diburu-buru lebih, ya? Nggak seperti yang dulu, jadi belajarnya itu beneran harus dari kitanya sendiri kan, yang lebih perbanyak, entah itu dari segi teori ataupun langsung praktek ke pasien kayak gitu. Pengalamannya pun kayak dirasa nggak sebanyak yang zaman-zaman dulu kayak gitu. Dari segi waktu masih SKET juga kayak gitu, kayaknya kok teorinya kurang mendalam ya, mau itu teori dari anatomi fisiologinya ataupun juga tentang penyakitnya kayak gitu. Terus waktu di koas juga rasanya kayak masih kurang 100% ya kayak gitu, nggak sampai 100%. Kok sampai 100% ya? Ya memang berarti sebenarnya setahun itu pun ngaruh sebenarnya ya buat kita. Maksudnya setidaknya kalau kita di masuk ke dalam kuliah kan mau tidak mau kita dipaksa untuk belajar kan, daripada orang-orang yang di luar, apalagi metode seperti saya itu kalau di rumah udah tidur itu pasti. Jadi gimana tuh Dokter Rian? Coba mungkin Dokter Rian tidur juga atau gimana tuh? Kalau saya sih ada penelitian dengan waktu berpengaruh terhadap kualitas dengan dokter sekarang sih saya agak nggak setuju ya, karena memang cuma beda cara pengajaran aja. Kalau dulu kan dengan banyak, tapi sekarang kan kita dulu dengan blok-blok. Ya, ini memang yang sekarang tuh yang diajarkan yang tinggi saja, berarti bukan berarti kita pelajarin itu lebih ke kita belajar sendiri berarti. Jadi lebih ke belajar sendiri ya. Ngomong-ngomong ya. Sistem kuliah memang ada adaptasi kita dari yang SMA yang kita biasanya dikasih guru, kita harus mencari sendiri. Mungkin kalau misalnya nggak punya panduan sih, karena untuk yang baru saya sarankan sih punya mentor untuk kamu sih sebagai ada panduan. Nah, itu belajar betul. Di kuliah siapa sebenarnya. Nah, itu betul. Mungkin kita butuh mentor ya kalau di apa ya, di yang baru ya, universitas yang baru gitu ya. Kita butuh mentor, maksudnya minimal bisa ngasih tahu juga keadaan pada saat di dalamnya gitu kan ya, kurang lebih ya. Kita flashback lah ya, bersama Dokter Rian dan juga Dokter Christina. Di awal kalian memilih jurusan kedokteran, nah dari Dokter Rian dulu nih, pernah nggak terpikir emang langsung mengambil kedokteran, apa sebelumnya memang kasarnya dipaksa orang tua? Kan ada yang seperti itu ya. Memang soalnya ada anggapan begini, kalau orang tuanya dokter itu anaknya harus dokter lagi supaya meneruskan kasarnya legasinya lah, meneruskan jangan sampai berhenti lah gitu ya, dokternya di orang tua tersebut. Nah, kalau dari Dokter Rian itu memang langsung mau masuk ke dokteran apa gimana tuh? Udah memikirkan benar-benar panjang lebar, oh ya saya siap menjadi polisi, maksudnya siap jadi dokter gitu, gimana tuh?
saya sih awalnya ya masuk kedokteran karena terinspirasi dari kakek ya. Oh, kakek ya? Tapi kakek bukan dokter, cuma dia di bidang kesehatan, cuma bukan dokter. Kalau dulu itu sebutannya mantri. Oh, mantri, ya, betul. Mantri satu di salah satu kota di Jawa Tengah. Jadi beliau itu dia tuh suka sekali menolong pasiennya sampai ke rumah. Nah, kalau dokter Kristina gimana tuh? Terinspirasi dari mantri atau ponari? Iya kan bisa kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Coba kalau dokter Kristina apa dulunya pengen ini seni apa gimana? Dulu saya sendiri itu waktu zamannya masih dari SD ya? Itu sering ngebantu guru-guru piket di bagian UKS, jadi usaha kesehatan sekolah. Jadi kalau misalnya kayak ada yang sakit atau lagi main-main jatuh, luka atau gimana gitu kan. Jadi awalnya tuh dari situ, terus ngerasa kayak asik ya kayak gitu kan. Jadi dari situ mulai tertariknya kayak gitu, kayak ngebantuin orang tapi dengan cara mengobati seperti itu kan. Kalau bantu orang macam-macam ya medianya kayak gitu. Terus juga berarti kita kalah ya. Berarti kita kalah ya. Dia mah dari SD ya. Gua itu waktu SD tuh masih ngemil lollipop lah. Jadi kita nggak mau ya untuk UKS karena lollipop lebih enak daripada bantu orang di UKS gitu. Kalau Kristina gimana? Memang awalnya dari situ. Jadi terus masa itu dari SD ke bawah sampai SMA terus kuliah gue mau ngambil kedokteran lah karena gue petugas UKS gitu. Apa gimana tuh? Awalnya kayak seru aja ya gitu waktu di UKS, terus kayak merasa gimana ya, tiap kali ada yang sakit, tiap kali membantu tuh kayak senang sendiri gitu, ada kebanggaan sendiri. Sebenarnya sih gak terlalu ngebet juga, cuman kalau saya sendiri suka banget sama Ibu Teresa, mungkin ada yang tahu juga kan. Menjadi teladan saya sendiri kayak gitu, gimana sih caranya berbuat baik ke orang dengan hal yang kita sukai dan senangi seperti itu, tanpa pamrih kayak gitu. Jadi memang berarti basicnya dari SD kan, memang suka ya begitu ya. Kan kayak oke lah senang kayak gitu kan, cuman karena senang juga sama Ibu Teresa jadi makin termotivasi kayak gitu. Nah terus kalau kita kan punya pengalaman nih ya, kita punya pengalaman di saat kita setelah masuk kedokteran. Kira-kira pengalaman unik nih selama kita jangan ngomongin koas ya. Koas itu kan kalau teman-teman belum tahu koas itu setelah kita sarjana kedokteran. Jadi setelah kita menempuh S1 sarjana kedokteran, kita untuk beralih ke profesi itu kita koas selama kurang lebih kalau sekarang itu 1 tahun. 1 tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Satu setengah tahun ya? 1,5 tahun sampai ada yang 2 tahun lah. Nah itu baru kita mendapatkan gelar dokter. Kalau tidak mengikuti koas ya kita cuma sarjana kedokteran. Nah itu kan di saat kita menempuh sarjana kedokteran itu kan pasti ada pengalaman kalian yang unik ya. Apalagi biasanya itu kalau kita ngomongin kedokteran tuh biasanya yang pengalaman itu yang kalau kita pertama kali lihat kadaver. Nah kita kadaver itu kan mayat ya. Kalau teman-teman belum tahu, kadaver itu jadi kayak mayat yang diawetkan pakai formalin supaya kita belajar anatominya lah, kita belajar otot, tulang segala macamnya. Dan itu menurut saya sampai sekarang ya memang killer ya, anggapannya itu paling susah lah. Nah ketika orang-orang mau masuk ke kedokteran itu ada beberapa teman saya, junior saya tuh ngomong begini, itu kan kadaver tuh kan mayat ya, mayat yang diawetkan. Jadi ada beberapa takutnya dengar dari cerita orang entah kesurupan ya, itu kita nggak tahu ya kalau itu karena. Makanya mungkin teman-teman ada pengalaman unik ketika awal-awal lihat kadaver, apakah kalian muntah atau kalau minum paracetamol apa gimana tuh? Kalau Rian gimana? Jadi awalnya kan pasti mungkin kalau dengar cerita gitu banyak yang aneh-aneh ya. Iya yang aneh-aneh gitu ya betul. Cuma saya sejauh ini sih nggak ada ya. Nggak pernah kesurupan ya? Kita nggak pernah kesurupan kalau nggak salah kita. Karena memang iman kita kuat ya, walaupun iman saya sedang-sedang lah ya, seteng-seteng, tapi memang jiwa saya yang kuat. Atau mungkin saya udah kerasukan yang lain, saya juga nggak tahu ya.
Apakah ini diri saya nggak tahu ya, itu masih menjadi misteri buat diri saya. Tapi setidaknya kita selama ini nggak pernah kesurupan sih, memang betul. Tapi ada pengalaman unik nggak, misalkan pada waktu lihat kadaver mungkin udah pakai masker atau gimana tuh waktu itu, pusing kah kepalanya setelah itu? Kalau Christina gimana tuh? Kalau saya sendiri gimana ya? Tuh pertama itu bukan takut kayak paslon. Kadang itu kan katanya kalau anak kami itu penuh hantu kayak gitu, hati-hati kesurupan kayak gitu kan, aku takutin. Dan terus dinginnya aneh kayak gitu kan. Dinginnya aneh. Bukan karena itu. Iya Takutnya nggak, tapi mau pegang untuk pertama kali itu kok kayak iya enggak kan kadang ditakut-takutin juga, awas hati-hati bangun kayak gitu kan. Cuman bukan takut karena kadavernya bangun atau karena, aku cuma kayak ragu gitu, kayak ngilu sendiri gitu, mau kan harus tahu kan, dipegang dirasain kayak gitu. Kayak pertama kali itu kayak ngilu, tapi ya demi untuk lulus dijalanin aja kayak gitu. Jadi memang lebih ke poinnya pertama kali bertemu kadaver mau pegang itu kayak ngilu, berani enggak kayak gitu, bukan karena mistis-mistisnya kayak gitu. jadi jiwa kita untuk lulus itu terkadang mengalahkan rasa takut kita itu sebenarnya. Betul itu salah satu modal kita lah ya, untuk kita tidak kesurupan, ya itu ya, intinya jangan bengong lah. Kalau ya betul ya, ini jangan bengong lah. Ketika kita sudah beres eskat nih, kita kan beralih ke ini ya, ke pada saat kita koas ya, ini kita untuk mempersingkat durasi juga nih. Nah pada saat kita koas nih, setelah sarjana kedokteran itu kan kita harus menempuh jalur koas itu untuk mendapatkan gelar profesi. Jadi teman-teman masuk ke rumah sakit yang memang bekerja sama ataupun berkaitan sama universitasnya, dan kita di situ kurang lebih sebagai pembantu dokter lah ya. Kalau selama kalian koas nih, selama 2 tahun ini, masalah yang kira-kira membuat kalian nyesel nih ya, atau jangan nyesel lah, kasarnya cukup makan hati lah ya pada saat di koas itu, biasanya tuh permasalahannya pada diri sendiri kah, pada kelompok kah, pada sistemnya kah, atau kalian memang capek nih? Dokter Rian gimana? Sebenarnya kalau di koas itu kan kamu jadi lebih tahu gimana sih orang, kamu lebih belajar kelompok, gimana kamu belajar pendekatan kepada orang lain. Nah itu biasanya ada lawan intrik ketika orang punya kepentingan sendiri. Jadi sebenarnya kalau di koas itu kita belajar memahami orang lain. Ya. Tapi orang lain sebenarnya. Tapi sejauh ini Rian bisa memahami orang lain ya? Sampai saat sekarang masih sedang belajar. Sekarang masih belajar ya. Di saat koas kira-kira ini nggak ada masalah kelompok nggak pada waktu itu? Kalau ketahui biasanya ada biasanya ya. Biasanya. Pasti ada ya, kelompok. Pasti ada ya. Cuma ya kita komunikasikan aja baik-baik. Betul. Nah kalau ada masalah ini ya, jangan sampai cuma. Nah kalau Christina gimana tuh? Masalahnya apa tuh kira-kira pada saat di koas? Hampir sama sih sama Rian. Sebenarnya di koas itu belajar tentang lingkungan. Maksudnya ke pasien iya, tapi lebih kayak pengalaman ke lingkungan kerjanya gimana gitu, perkenalannya. Jadi kan ke orang-orangnya kayak gimana. Kadang sulitnya itu menghadapi orang-orang yang kata orang-orang lain juga aneh kayak gitu. Nah sulitnya di situ. Saya juga ada ya pengalaman kayak gitu ya. Maksudnya gini, kalau di koas itu kan kita berkelompok itu kurang lebih 10 orang ada ya, 10 orang lebih ya, 10 orang. Nah itu 10 orang dengan isi 10 otak masing-masing yang nggak mungkin sinkron, itu udah jelas ya, logikanya nggak mungkin sinkron. Di saat kita seru, dibilang orang so seru ya, kasarnya begitulah. Jadi kita pasti nggak akan bisa menyamakan lah ya isi otaknya. Cuma problemnya memang kalau dulu saya itu termasuk orang yang bisa dibilang santai gitu ya. Maksudnya santai itu begini, santai tapi ya di saat serius ya harus serius gitu.
Jadi memang ada beberapa orang yang pembawaannya dia serius, memang ada yang ya kalau kita bisa mempermudah, pengennya mempermudah gitu. Kalau saya kebetulan seperti itu. Cuma problemnya ada beberapa di kelompok saya yang tidak seperti itu. Yang artinya ketika saya santai justru menurut orang lain itu, lu harusnya serius dong. Lu kalau yoga serius atau memang menghadapi satu masa tuh harus serius. Nah, itu salah satu problem juga sih. Artinya memang di koas itu sebenarnya lebih ke kelompok ya dibandingkan sama dokter-dokter spesialis itu lebih ke kelompok ya, karena kan dokter spesialis itu kan memang ngajarin kita kan begitu ya, artinya memang ngajarin kita. Cuman memang saya punya pengalaman juga, itu pernah bermasalah juga ya sama salah satu dokter spesialis di rumah sakit yang waktu dulu saya tempati. Itu terutamanya dokter Objin ya, ini saya terang-terangan aja ya, itu pada waktu itu dokter Objin itu saya sendiri lupa ya waktu itu masalahnya tentang apa ya, sampai dokter spesialis itu nggak suka sama saya. Kalau nggak salah pada waktu itu seingat gua itu di saat gua dokter spesialis lagi menjelaskan itu gua ngobrol. Memang pada waktu itu saya punya teman deket lah ya, deket sampai kadang dibilang Rian sama Christina itu hampir sejoli lah, muka kita hampir mirip lah. Tapi memang berbeda secara kejiwaan dan orang tua. Oh nggak bisa juga ya? Yang memang berarti mungkin yang di satunya lebih ganteng ya, lebih tinggi ya. Makanya kalau untuk kalian jangan sampai pada saat nanti koas ada masalah lah gitu. Dan pada saat menempuh sarjana kedokteran pun jangan sampai ada masalah. Artinya kalau ada masalah cukup susah juga ya, karena dokter cukup rasional juga, cukup tegas juga untuk ya menindak anak-anak yang memang menurut mereka ya bandel gitu. Jadi yang mau ditanyakan sampai koas beres itu waktu refreshing kalian tuh seberapa banyak gitu. Apakah kalian masih bisa tetap jalan-jalan, ngumpul bersama keluarga, apalagi kalau Christina kan jauh ya orang tuanya ya, tentunya ya pendatang lah begitu ya. Bisa gak kalau kalian tetap ada waktu refreshing gitu ya, tetap ngumpul? Apakah selama di kedokteran tuh cuman kuliah pulang, itu kan jenuh ya? Gimana tuh kalau Tarian gimana? Pasti masih ada waktu ya untuk bersosialisasi dengan, masih ada waktu ya? jadi sampai belajar terus ya boleh, cuman ntar kamu nggak tahu dunia luar gitu. Oh gitu ya, betul itu penting juga dunia luar ya, betul ya, dunia luar penting. Dunia luar tuh batasan sampai mana? Apakah makhluk halus juga kita perlu tahu apa gimana? Dunia lain. Itu dunia lain ya, itu batasannya berarti di situ. Mungkin kalau dunia lain ya jangan nonton podcast ini ya, karena tentunya kita masih hidup. Nah kalau untuk Christina gimana tuh? Bisa refreshing, bisa pacaran? Masih ada waktu untuk kegiatan di luar kedokteran. Jadi di belajar atau ngumpul bareng teman-teman kedokteran, maksudnya masih ada waktu untuk kumpul sama keluarga atau misalnya jalan sama teman-teman lain yang bukan dari kedokteran juga. Cuma memang agak sulit untuk menyesuaikan waktunya kayak gitu. Agak sulit ya menyempatkan waktunya ya. Kalau misalnya nih, kalian kan tentunya pasti kita banyaknya teman tuh yang sesama dokter juga ya. Nah, tapi kalian sendiri ada gak koneksi sama teman-teman di luar? Tentunya kan kalau ada orang nih dia mau masuk ke kedokteran, pasti dunia saya di kedokteran terus. Artinya dia nggak bisa punya teman di luar fakultas itu. Atau misalkan mau punya teman fakultas lain, dianya jadi nggak bisa mengikuti ya kan, mungkin fakultas lain bukan tidak seberat kedokteran ya, tapi tidak punya lebih banyak waktu lah. Kita tidak punya lebih banyak waktu dibandingkan fakultas lain. Artinya mungkin kita lebih agak padat lah gitu. Nah, tapi buat kalian berdua nih, ada gak teman di luar fakultas juga yang sampai sekarang masih dekat dari dulu kuliah, yang artinya mau menunjukkan ke teman-teman sekalian bahwa ya kita juga bisa bergaul sama fakultas lain? Itu gimana tuh, Rian? Ada banget. Saya dibandingkan teman yang satu fakultas lebih sering main sama teman SMA sebenarnya. Oh, justru malah lebih di luar kedokteran ya berarti ya? SMA soalnya kenapa lebih banyak bahan. Maksudnya dia pun nanti ya? Kan dengan masing-masing
tuntasnya lebih banyak cerita dibanding Oh iya, gaulnya sama anak kedokteran lagi. iya, berarti maksudnya lebih banyak, bukan lebih banyak bahan makanan yang bisa dicomot di orang lain, bukan ya? Bisa juga itu. Itu bisa juga ya. Itu mungkin kalau satu kosan bisa gitu. Itu bonusnya. Yang sama satu kosan mana nih yang bawa makanan nih, gitu biasanya kan. Nyicip. Ya begitu ya, Yan ya. Kalau Christina gimana tuh? Ada nggak? Kalau saya juga lebih malah sering main sama dari luar kedokteran. Awal-awalnya memang banyak, kalau semester awal tuh masih sama anak kedokteran, cuman lama-kelamaan udah mulai bisa menyesuaikan, terus ujung-ujungnya sampai sekarang lebih banyak, maksudnya bukan lebih banyak waktu juga, tapi lebih dekat sama anak-anak dari luar kedokteran kayak. Dari luar kedokteran. Ya? Jadi Nah, artinya berarti kita bisa mengambil kesimpulan untuk teman-teman, jangan takut ya, kita masih bisa bergaul sama fakultas lain. Itu kan sebenarnya tergantung kepribadian kita ya, kita mau bergaul dengan siapa. Yang terpenting ya cari yang nyaman lah buat kita ya, ngobrol gitu ya. Ya terkadang di dalam bidang kita pun, atau nanti setelah kalian nanti kerja di luar di pekerjaan gitu ya, masuk ke dunia masyarakat, tentunya juga pasti harus cari yang nyaman juga ya. Itu tidak menjamin di dalam kedokteran itu lebih nyambung gitu ya. Aku ada ini nih pertanyaan nih. Jadi begini, kira-kira untuk yang mau masuk kedokteran ya, mungkin boleh beberapa kalimat motivasi supaya orang-orang mau masuk kedokteran lah, kurang lebih gitu ya. senior dulu deh kalau Senior dulu, oke saya dulu ya. Nah kalau saya sih ya sudah saya katakan tadi ya, jadi yang terpenting kalian jangan masuk lagi, malah salah. Masa aku bilang jangan masuk kedokteran? Jangan takut untuk masuk kedokteran, karena ya saya yang orangnya nyantai begini, maksudnya nyantai, tapi selama kalian bisa serius tetap di hal tersebut dan tidak merugikan kelompok, tidak merugikan teman kalian, itu nyatanya saya bisa lulus juga gitu ya. Walaupun memang ya kita punya latar belakang beda-beda, buat saya itu lulus di kedokteran tuh cukup berat ya. Mungkin kalau dari saya pribadi itu saya rasa saya yang paling berat ya di antara bertiga ini. Jadi ya artinya saya sendiri aja bisa lulus dan kita bisa punya gelar yang sama ya. Kita juga jadi bisa tugas bareng-bareng gitu. Artinya ya saya aja bisa gitu. Kenapa kalian enggak? Artinya ya yang terpenting ya, walaupun kalian memang pembawaan kalian yang santai juga seperti saya ya, enggak masalah. Yang terpenting kalian bisa tetap meneruskan dan yang terpenting itu ingat orang tua sih kalau saya, karena udah bayar mahal-mahal gitu, jangan sampai kalian putus di tengah jalan ya, karena orang tua kan pasti punya harapan, kita kan yang menjalani ya kan. Sekali lagi bukan orang tua mensupport kita sampai beres gitu. Jadi buat saya sih yang terpenting kalau memang mau masuk kedokteran jangan takut lah. Orang-orangnya kayak kita gini juga kok tuh, kayak dokter Rian, dokter Christina ya, kurang lebih pasti ada lah yang seperti kita ya. Jadi nggak usah takut. Dosen-dosennya juga ada ya, ada pasti ada ya. Nanti kalian cari aja lah dosen yang ada. Sebelumnya kita disclaimer dulu nih, kita yang dari kita omongin tadi kan berdasarkan pengalaman ya. Betul. Jadi pengalaman nanti mungkin tiap orang nanti beda-beda, jangan dipatokin bahwa kok pengalaman saya dengan si dia berbeda gitu. Karena kita semua ngomongin pengalaman, dan pengalaman orang tuh pasti selalu beda-beda, di mana sikon dan di mana waktunya. Pasti semua itu dinamis. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau masuk ke dokteran, kamu harus punya tekad dulu atau alasan kenapa kamu pengen masuk. Dan kalau udah kamu capek, lelah, ingat lagi alasan kenapa kamu pengen masuknya. Kalaupun misalnya dengan alasan dipaksa orang tua, sebelumnya mungkin kamu bisa konsultasikan dulu dengan orang tua bahwa kamu kalau nggak suka sama bidang ini ya jangan dipaksa gitu. Jadi kita yang ngomong ya, kita sebagai ngomong ya. Berani aja ngomong dulu. Tapi dengan catatan kamu harus sudah tahu kamu waktu SMA udah sukanya di bidang apa. Betul. Jadi supaya tahu. Mungkin ya. dari Citina ada pendapat lain sih. Gimana tuh? Iya. Kalau dari saya yang paling penting itu jangan patah semangat. Kita betul-betul niatnya tulus sih, karena masa jenuh, masa capek itu pasti ada. Dan
mungkin kita pun pasti pernah ngalamin nggak sih sampai ke titik dimana kayak terdownnya lah kayak gitu, kayak mau mau istirahat dulu atau gimana kan. Cuman pun di saat kita lagi seperti itu jangan malu untuk cerita ke orang lain kayak gitu, karena kadang kita pun udah capek motivasi diri kita sendiri dan kita butuh motivasi orang lain. Satu lagi mungkin yang kita luput bertiga, yang terpenting untuk masuk ke kedokteran, satu lagi, materi juga harus ada ya. Tapi begini, kalau misalkan kalian tidak punya materi yang banyak, asalkan kalau kalian punya niat, pasti ada jalannya aja ya. Entah itu sebenarnya beasiswa kan jalurnya kan ya, berarti ya kalian ada jalur lain yang tentunya kalian juga tetap bisa kalau kalian punya niat ya, kurang begitu ya. Nah, jadi sampai sejauh ini dulu podcastnya ya. Mohon maaf kalau dari kami bertiga ada kesalahan ya, kata-kata ataupun kita menyinggung salah satu pihak. Tentunya sekali lagi saya membuat podcast ini tidak disponsori apapun, tidak disponsori masker saya, masker Rian, masker Christina ya. Yang terpenting kita pakai masker walaupun kita ini online, tapi kita mau menunjukkan ke teman-teman sekalian kalau pandemi ini belum berakhir ya. Kita masih berjuang di tugas di masing-masing tempat ya. Saya di Sukabumi, Rian di Cirebon, Christina juga jauh di luar pulau. Saya lupa tadi Christina di mana. Nah, jadi intinya kita masih berjuang lah ya. Artinya jangan sampai protokol kesehatan kalian lupakan. Apalagi kalian juga misalkan yang sudah divaksin, ya mungkin juga petugas medis juga. Tentunya kita saling mengingatkan lah ya, protokol tetap dijalankan ya. Oke, kurang lebih begitu. Jangan lupa untuk like, subscribe channel saya. Tolong bantu untuk menaikkan channel saya. Ya lumayan lah ya, kalau sampai berapa subscribe saya bisa dapat uang ya, lumayan lah ya untuk membantu saya juga kalian, untuk saya beli gorengan ya kalau habis tugas kan ya. Saya capek juga ya, kita kan butuh makanan asupan juga ya. Ya begitu ya kurang lebih teman-teman. Terima kasih Dr. Rian ya dan Christina udah bisa join di podcast saya ya. Kurang lebih nanti moga-moga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, selamat bertugas teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Bye.